Terima kasih Yang Mulia Bakri. Selanjutnya Yang Mulia Pak Marsiaman Saragi. Terima kasih Yang Mulia Pimpinan. Terima kasih juga pada rekan-rekan sesama anggota MKD, dan terima kasih pada saksi Pak Mahfud Syamsuddin yang datang mengikuti memenuhi sidang MKD hari ini. Tadi Pak Ma'ruf sebagai saksi menyinggung soal FCPA. Ya. Saya mau tanya Pak, sejauh mana Bapak memahami masalah FCPA itu yang berkaitan dengan karyawan yang ada di Freeport Indonesia? Yang Mulia, pemahaman saya tentang FCPA adalah undang-undang anti korupsi yang terkait dengan warga negara asing yang ada yang bekerja untuk perusahaan Amerika. Pak Pimpinan, Yang Mulia Pimpinan, Pak bisa dikencangin sedikit, kurang jelas suara. Cukup kencang Yang Mulia dari sini. Ya, silakan. Berarti Pak Ma'ruf mungkin kurang dekat ya. Lanjut Pak. FCPA. Ya. Jadi bagi setiap perusahaan Amerika juga dapat memberikan sanksi kepada karyawannya yang melakukan kegiatan, upaya atau maksud bahkan melakukan itu adalah seperti menerima sesuatu atau memberikan sesuatu atau suap dari khususnya kepada pemerintah. Demikian Pak, salah satu. Termasuk perusahaan Amerika yang ada di luar Amerika. Ya. Termasuk Freeport Indonesia. Itu termasuk. Betul. Itu harus dipatuhi. Betul. Ya. Nah, begini. Tadi saksi mengatakan bahwa setelah adanya pertemuan-pertemuan beberapa kali dengan SN, RM, saksi melaporkannya kepada prinsipal Jimbo, gitu Pak ya, melaporkan bahwa ada permintaan saham gitu. Betul ya. Jimbo mengatakan, ya kalau kamu mau masukkan saya ke penjara silakan, kira-kira begitu. Betul, jadi ya? risikonya sampai ke sana. Apabila saham itu diberikan, berarti pertanggungjawabannya bukan hanya Bapak, termasuk Jimbob, atau hanya Jimbob sendiri, Bapak tidak kena? Sesuai dengan FCPA saya juga akan kena. Kena juga. Betul. Nah, undang-undang yang diperlakukan itu adalah undang-undang yang berlaku di Amerika dan perusahaan Amerika yang ada di luar Amerika. Peraturan hukumnya gitu. Betul ya. Termasuk Bapak juga, karena Bapak menjadi karyawannya kan begitu. Betul. Nah, sekarang berarti saksi adalah tunduk kepada dua hukum ya Pak ya? Betul. Baik undang-undang yang mengatur soal perusahaan di Amerika dan di Indonesia. Betul. Begitu Pak ya? Yang mau saya tanyakan begini Pak, Bapak telah bertemu pertama kali dengan saudara SN, itu sudah diceritakan tadi. Tapi sebelum bertemu, Bapak pernah dapat titipan dari salah seorang komisaris FI ya, FI Freeport Indonesia, Pak Marzuki Darusman. Pada saat itu Bapak belum menjadi presidir. Begitu? Sudah. Oh sudah. Sudah. Januari. Sementara Pak Marzuki Darusman tidak lagi menjadi komisaris. Masih sampai sekarang. Oh masih. Jadi dapat pesan agar Pak
ketemu dengan SN, seperti itu. Begitu pesan. Tapi tidak terlaksana pada saat itu. Nah, Tidak. saya mau koreksi atau saya salah dengar mungkin ini. Kemudian ada lagi salah satu pimpinan DPR yang memesan kepada Bapak agar ketemu dengan SN, gitu. Tidak ada. Tadi nama nggak disebut. Oh bukan ya? Tidak Nggak ada ya? komisaris. Berarti saya salah dengar. Saya cabut kembali kata-kata saya. Kemudian setelah ada pertemuan tadi, yang kedua, pertama itu Bapak rekam nggak? Tidak. Berarti Bapak pada saat itu tidak ada berpikiran seperti itu ya? Tidak ada sama sekali. Pertemuan kedua juga tidak Bapak rekam. Tidak. Ketiga baru Bapak rekam. Betul yang mulia. Sekarang saya mau tanya, tadi Bapak itu tunduk pada dua hukum. Status Bapak sebagai Presiden Direktur kan gitu, dari Freeport Indonesia. Mungkin kalau di Amerika saya tidak tahu, merekam itu boleh bebas, tidak apa-apa. Nah kalau di Indonesia menurut Bapak gimana? Ketentuan tentang merekam pembicaraan itu? Saya merekam. Sama juga dengan seperti kalau kita mencatat. Yang mulia. Dan saya tidak menyembunyikan alat yang saya pakai untuk merekam. Tapi Bapak tidak beritahu kepada mereka berdua ya? Betul, saya tidak. Hanya Bapak letakkan saja begini. Betul. Berarti itu bukan pemberitahuan ya, hanya letakkan. Tapi Bapak on-kan itu alat. Betul. Padahal itu kalau menurut undang-undang di Indonesia kan itu tidak boleh. Harus diberitahu kepada yang bersangkutan atau kepada otoritas yang membawahi hal itu. Contohnya pengadilan, ketua pengadilan itu harus dapat izin dari situ untuk merekam. Kalau peraturannya. Nah kalau umum begitu, izin dari yang kita rekam. Ya. Sepengetahuan saya seperti itu. Nah jadi dalam hal ini boleh dikatakan bahwa saksi itu merekam, ya saya tidak tahu, itu diam-diam gitu, atas keinginan sendiri, karena mungkin Bapak terbawa masa lalu Bapak sebagai orang BIN mungkin ya, saya tidak tahu. Nah akhirnya terjadilah rekaman tadi, kemudian Bapak simpan itu selama kurang lebih 5 bulan ya? Tidak sampai. 3 bulan? Tidak sampai. Berapa bulan? Dari sejak bulan Juli sudah saya laporkan kepada Menteri. Akhir Juni sudah saya laporkan kepada Menteri. Nah, laporan seperti ini kepada siapa Bapak melapor yang seharusnya menurut aturan di F itu? Apakah ke perusahaan Jimbok atau kepada menteri yang Bapak bilang tadi sebagai apa tadi penanggung jawab sektor, atau kepada presiden? Kalau saya melihat ini Bapak lebih awal melapor kepada Jimbok, ke perusahaan, bukan ke negara. Jadi, kalau saya mengutip tadi yang mulia Pak Rizal, ya sebagai purnawirawan Pak, apa ya Pak ya, angkatan udara ya Pak ya. Saya juga, wah jadi beliau ini ditempatkan di sana, rupanya melapor dulu ke perusahaan baru kepada menteri. Pada saat itu adalah Pak Sudirman Said. Sebenarnya mungkin nggak masalah bagi orang, tapi Bapak sebagai seorang purnawirawan ABRI, Pati, ya juga yang dipercayakan oleh pemerintah ya dulu di situ, ya, seharusnya menyampaikan ini lebih awal kepada pemerintah di mana kita tinggal. Nah jadi
Saya tidak tahu tadi karena ucapan Bapak juga ada tadi pertama pada saat yang mulia, kalau saya tidak salah yang pertama bertanya, Bapak mengatakan itu adalah integritas saya kepada perusahaan. Saya tak ada, karena sidang ini direkam, ya kalau saya salah mungkin bisa dibuka nanti rekaman. Jadi integritas itu pada perusahaan. Nah jadi begini Pak, yang mau saya tanyakan kembali, mungkin saya lebih banyak bercerita daripada bertanya ke Bapak untuk mencocokkan catatan saya ini. Pertemuan pertama di ruangan SN. Pertemuan kedua ada orang kedua, yaitu RM. Nah, kenapa Bapak mau menanggapi teleponnya RM, seorang pengusaha itu, untuk pertemuan ketiga tadi? Kenapa Pak, kira-kira Pak? Yang mulia, sebelum saya masuk yang pertanyaan itu, izinkan saya menanggapi pendapat yang mulia tadi, bahwa saya ditempatkan sebagai Presiden Freeport bukan oleh pemerintah. Saya diminta oleh prinsipal untuk menjadi Presiden Direktur. Jadi saya bukan wakil dari pemerintah. Jadi langsung dari Bapak. Betul. Dan Silakan Pak. kemudian kenapa saya melaporkan kepada prinsipal? Karena memang saya juga harus tegak lurus melaporkan itu, jangan sampai saya keduluan oleh lawan bicara saya, karena dari pembicaranya menyampaikan bisa berhubungan tidak langsung dengan Jimbob. Gimana kalau seandainya seperti penjelasan saya di depan, di belakang saya sudah mengatakan bahwa sudah mendapatkan green light dari saya tentang bisnis ini. Karena ini bukan kewenangan Presiden Direktur Freeport Indonesia mengenai saham, bukan kewenangan, di luar kewenangan kami. Ini kewenangan dari international shareholders. Kan? Jadi saya ingin menyampaikan pendapat, tanggapan tentang yang mulia sampaikan tadi. Itu nilai-nilai integritas saya kepada perusahaan. Tetapi tentunya saya juga melaporkan kepada penanggung jawab sektor. Ini hanya masalah waktu siapa yang duluan, karena kebetulan setelah pertemuan tanggal 8 Juni ini tidak lama, beberapa hari kemudian Jimbob berkunjung ke Indonesia. Jadi saya gunakan kesempatan itu melaporkan kepada Jimbob. Demikian ya. Lanjut Pak, yang kedua tadi Pak. Mohon maaf, mohon diulangi. Pertemuan pertama Bapak bertemu dengan SN di ruangannya. Pertemuan kedua Bapak bertemu di luar, SN membawa seseorang yang Bapak katakan tadi seorang pengusaha yang nggak tahu kenapa bisa terlibat dalam pertemuan, padahal yang bertemu itu adalah ketua lembaga tinggi negara. Nah, sebelum pertemuan ketiga, Bapak stafnya RM itu menelepon staf Bapak, mau ingin ketemu, kan begitu Pak? Kan bukan SN kan, yang ketiga itu RM mendahului, tapi Bapak kemudian cross check ke SN, begitu kan? Betul yang mulia. Ya. Nah, padahal Bapak itu baru satu kali ketemu dengan RM, dan feeling Bapak juga sudah mulai agak ragu melihatnya. Tapi kenapa Bapak mau ketemu lagi yang ketiga itu? Itu kira-kira apa alasannya Pak? Itulah makanya tidak ngecek langsung kepada RC. Ngeceknya karena dalam pembicaraan itu mengatakan akan bertemu bersama-sama dengan SN. Karena saya lebih melihat SN daripada RC sebagai pebisnis, Pak. Gitu. Karena pertama saya ketemu adalah dengan SN. Sehingga saya untuk meyakini itu apakah betul RC mengatakan akan bertemu bersama-sama dengan SN. Sehingga staf saya melakukan komunikasi dengan stafnya SN. Demikian.
Berarti inisiator dari pertemuan yang ketiga itu adalah Bapak? Oh, bukan. Siapa? Bukan yang mulia. RC. Oh, RC itu RM maksudnya ya? MR ya, MR Muhammad Reza. Kalau Bapak bilang Reza Halim. Arif. Oh ya, sama dia MR. Oh, jadi inisiatornya itu adalah MR atau RC yang Bapak katakan tadi. Betul. Bapak cross check ke SN. Bukan saya langsung. Yalah, staf Bapak cross check ke sana. Oh, jadi inisiatornya itu adalah, jadi Bapak mau bertemu itu karena sudah cross check ke sana. Betul ya. Kalau hanya berdua, Bapak tadinya nggak mau? Bukan tidak mau, tapi menanyakan karena membawa nama SN di situ. Iya, jadi begini Pak, ada satu lagi nih yang saya mau. Bapak ada ini tadi Pak, yang punya pimpinan, yang mulia pimpinan. Ada. Lembar keempat Pak, tolong ini mungkin salah ketik atau saya yang membacanya kurang paham. Lembar keempat. Ini ucapan Bapak ini. Setelah jadi tetap di Gresik. Oh, enggak, undang-undang tidak mengatakan begitu. PP juga tidak mengatakan begitu. Jadi pemurnian harus dibangun di dalam negeri. PP-nya juga begitu. Pemurnian itu dilakukan 100% di dalam negeri. Nah, di sini saya nggak kurang paham nih kalimatnya nih. Kemudian tanggal 23 Januari 2015, pas setengah bulan yang lalu. Padahal Bapak ini bicara tanggal 8 Juni 2015. Pertemuan ini kan 8 Juni Pak, 2015. Kalau pas setengah bulan yang lalu, berarti bulan Mei. Mei lah, setengah bulan yang lalu kok. Kemudian tanggal 23 Januari 2015, pas setengah bulan yang lalu, itu persyaratan untuk memperpanjang izin ekspor. Ini yang mana kalimatnya yang benar nih Pak? Maksudnya apa ini Pak? Maksudnya pada saat itu kemudian ditandatanganilah perjanjian izin ekspor dengan pihak pemerintah Pak. Itu yang dimaksud setengah bulan yang lalu pada saat Januari maksudnya. Bukan dikaitkan dengan pada saat bulan Juni, tetapi dalam penjelasan saya dengan yang dimaksud dengan 23 itu adalah penandatanganan ekspor. Jadi maksudnya setengah bulan setelah itu maksudnya? Iya. Kami menandatangani perjanjian ekspor dengan lanjutan dari tanggal 23 tadi? Iya, Januari. Bukan terkait dengan Juni. Saya pikir tadi Bapak sudah ketemu setengah bulan yang lalu, berarti ini data kurang lengkap. Nah, jadi itu yang ada satu lagi yang mau saya tanyakan Pak. Kenapa nggak sama-sama saja dengan Pak Sudirman Said melapor ke MKD Pak? Biar langsung jelas pengadunya merekam, mendengar, melihat, merasakan sendiri. Jadi kalau Bapak titip Pak Sudirman Said di rumah saya ke MKD, toh akhirnya Bapak dipanggil juga. Apa kira-kira yang latar belakang itu? Bukan kewenangan saya yang mulia untuk melapor bersama dengan menteri. Menteri lah yang memutuskan siapa yang akan melapor, bukan saya. Oh, jadi Bapak hanya kasih bahan? Betul, saya berikan bahan bahwa ini ada sebagai penanggung jawab sektor, ini ada hal yang terkait dengan perpanjangan kontrak. Karena perpanjangan kontrak adalah kewenangan pihak pemerintah, eksekutif. Begitu Pak. Nah, kenapa Bapak tidak melaporkan ini? Ada satu yang terselip lagi nih. Ini tambah terus ini pimpinan yang mulia. Kalau dipotong nanti saya diam. Nah, kenapa juga tidak melapor ke Menko? Menko itu kan masih di atas menteri. Kepada menteri yang menteri teknis sebagai penanggung jawab sektor saja saya laporkan. Oh begitu. Jadi Kemenko tidak ada pikiran Bapak pada saat itu mau melaporkan ini semua ke Menko. Menteri penanggung jawab sektor ini tentunya punya atasan lagi di atasnya. Itu bukan kewenangan saya. Oh iya. Terima kasih Pak.
Sebentar Pak, saya cek dulu ada yang ketinggalan nggak? Ya cuma bertanya Pak, kalau masih biar kita kasih waktu Pak. Sebentar Pak. Saya pikir cukup. Yang mulia pimpinan. Finish. Terima kasih Pak Aruf Samsudin. Terima kasih Yang Mulia Marsya Manasaragi.